generasi Z dan generasi milenial merupakan komposisi terbesar pertama dan kedua berdasarkan komposisi penduduk berdasarkan umur. Sobat, paham nggak apa itu generasi milenial dan generasi Z? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi dan bahagia. Halo sobat, apakah sobat tahu berapa jumlah penduduk Indonesia saat ini? Atau di manakah provinsi dengan penduduk terbanyak saat ini? Benarkah ada satu pulau di Indonesia yang jumlah populasinya itu lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia? Oke, jika sobat penasaran dan belum tahu apa jawaban pertanyaan tersebut, ada baiknya sobat lihat video dari channel Bang Ben ini dengan seri Menjelma Indonesia, Menjelajah Maya Indonesia, mengenal lebih dekat, lebih dalam, dan lebih cinta negara kita Indonesia dengan uraian data dan fakta tentang Indonesia. Oke, video kali ini kita akan melihat pertumbuhan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk sejak tahun 1961. Sobat pastinya sudah tahu ya, bahwa negara kita ini sudah 7 kali melakukan sensus penduduk. Loh, sudah tahu kan? Belum? Oh, oke. Yang pertama itu sensus penduduk dilaksanakan tahun 61. Jadi mungkin sekitar 16 tahun sejak kemerdekaan ya, baru dilakukan sensus penduduk dengan 22 wilayah atau provinsi yang disensus saat itu. Kemudian sensus kedua diadakan tahun 1971, dilakukan di 26 provinsi. Sensus ketiga tahun 1980, dan sensus keempat tahun 1990 dilakukan di 27 provinsi. Di tahun 95, Badan Pusat Statistik itu melakukan survei penduduk antar sensus atau disingkat SUPAS. Jadi ini sensus di luar kelaziman periodikal sensus penduduk pada umumnya. Jadi kalau periodikal sensus penduduk itu biasanya kan dilakukan per 10 tahun. Nah, di tahun 95 itu dilakukan sensus penduduk antar sensus yang disingkat SUPAS. Ya, mungkin ini untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia ya, di mana tahun 1945 itu tepat Indonesia berumur 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi ini tidak dihitung sebagai sensus yang ke-5 ya. Jadi bisa dianggap sensus yang ke-4,5 lah. Jadi sensus selanjutnya itu tahun 2000, itulah adalah sensus yang kelima, di mana Indonesia saat itu memiliki 30 provinsi, hasil dari pemekaran wilayah. Oke, di sensus ke-6 itu dilakukan di tahun 2010. Itu provinsi di Indonesia sudah ada 33 provinsi. Dan yang terakhir adalah sensus tahun 2020 kemarin, yang merupakan sensus ke-7. Nah, itu 7 kali sensus yang ada di Indonesia mulai tahun 61, 71, 80, 90, kemudian 2000. Di antara 90 dan 2000 itu ada namanya SUPAS, Survei Penduduk Antar Sensus tahun 95, datanya tersedia. Kemudian di sensus ke-6 itu tahun 2010, dan sensus terakhir itu yang ke-7 2020 saat pandemi kemarin ya. Ya, hasil lengkap sensus penduduk Indonesia ini sejak 1961 sampai dengan tahun 2020 ini bisa dilihat di tabel seperti ini. Ya, tabelnya kurang asik ya melihatnya ya. Ya, jadi bagaimana kalau kita sajikan dalam bentuk animasi pergerakan tabel sesuai dengan provinsi. Oke, silakan disimak 1 menit animasi perkembangan penduduk Indonesia sesuai sensus penduduk dari tahun 61 hingga 2020 ya. Cuma 1 menit. Silakan dilihat animasinya berikut ini.
Ya, itu tadi animasi hasil sensus penduduk tahun 1961 hingga 2000 atau 7 kali sensus penduduk. Lumayan keren ya, sobat animasinya. Lihat pergerakannya. Ya oke. Sekarang kita coba telaah hasil sensus penduduk tahun 2020 kemarin yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik BPS Pusat itu pada tanggal 21 Januari 2021 kemarin, di mana hasilnya jumlah penduduk Indonesia hingga periode akhir sensus di bulan September 2020 itu adalah sebanyak 270,2 juta jiwa. Banyak ya penduduk Indonesia. Ya, kalau sobat pernah mendengar lagu Bang Haji Rhoma Irama tahun sekitar medio tahun 70-an ya, mungkin rilis tahun 76 itu ada lagunya. 135 juta penduduk Indonesia. Loh, lagunya begitu ya. Kalau mau tahu lagu persisnya silahkan dicari di YouTube. Saya tidak bisa memberi contoh lagunya di sini, takut kena copyright ya. Bagaimana lagu itu? Jadi itu dirilis tahun 76. Nah, saat ini tahun 2020 kemarin itu jumlahnya 270 juta jiwa. Ini pertambahan penduduknya kurang lebih 2 kali ya. Ya. 135 kali 2 itu kan 270. Jadi selama selisih 44 tahun dari tahun 76 ke 2020 itu 2 kali pertambahan penduduk atau meningkat 2 kali 200% ya. 135 kali 2 270 penduduk. Ini apakah kebetulan atau bagaimana ya? Ya sudahlah, begitulah memang kenyataannya. Kemudian menurut data sensus penduduk tersebut, laju pertumbuhan penduduk Indonesia ini sebenarnya cenderung menurun jika dibandingkan 7 kali periode sensus ya. Nah, di mana laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 2010 ke 2020 itu laju pertumbuhan penduduknya hanya 1,25%, terendah di antara 7 periode sensus penduduk. Ya, bisa dilihat di tabel ini ya. Nah, itu. Jadi, coba bayangkan kalau laju pertumbuhan penduduknya pesat gitu, mungkin lebih dari 270 juta jiwa ya. Oke. Kemudian dan di hasil sensus penduduk tersebut juga menyebutkan bahwa penduduk terbanyak itu ada di Provinsi Jawa Barat dengan 48,27 juta jiwa. Jawa Barat ya, 48 juta, 48,27 juta persisnya. Kemudian disusul sama Jawa Timur sebanyak 40,6,7 juta jiwa, dan Jawa Tengah di tempat ketiga itu sebanyak 36,52 juta jiwa. Nah, ini 1, 2, 3 ini ada di Pulau Jawa semua. Di urutan keempat itu baru ada Sumatera Utara di luar Pulau Jawa itu dengan 14,8 juta jiwa. Hampir setengahnya ya. Lebih. 14,8 kali 2 baru hampir 30 ya, 29. Itu yang nomor 3 itu 36. Jadi 1, 2, 3 ada di Pulau Jawa, kemudian yang keempat Sumatera Utara, yang kelima kembali lagi ke Pulau Jawa, yaitu provinsi termuda, yaitu Provinsi Banten, di urutan kelima yaitu dengan 11,9 juta jiwa. Nah, baru yang keenam itu masih di Pulau Jawa juga, di provinsi ibu kota kita, daerah khusus ibu kota Jakarta, dengan jumlah penduduk 10,56 juta jiwa. Baru disusul kemudian Sulawesi Selatan dengan 9,07 juta jiwa, Lampung 9,01 juta jiwa, Sumatera Selatan 8,47 juta jiwa, Riau 6,39 juta jiwa di urutan ke-10. Urutan selengkapnya sebanyak 30 provinsi bisa dilihat di laporan BPS ya, laporan hasil survei BPS. Linknya nanti akan disertakan di deskripsi video di bawah ini. Oke. Dengan banyaknya penduduk di 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa hasil sensus penduduk 2020 tersebut, maka tidak heran jika lebih dari setengah penduduk Indonesia itu menghuni Pulau Jawa, atau tepatnya 56,1% penduduk Indonesia, atau kalau dikalkulasikan sekitar 151,6 juta jiwa itu menghuni Pulau Jawa. Setengahnya penduduk Indonesia itu
setengah lebih ada di Pulau Jawa. Sedangkan pulau selanjutnya di urutan kedua itu adalah Pulau Sumatera dengan persentase 21,68% atau sekitar 1/5 lebih ya. Kemudian disusul sama Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jadi yang paling sedikit memang di wilayah Indonesia Timur. Oke, yaitu hasilnya terlihat di gambar ini ya. Kemudian bagaimana komposisi penduduk Indonesia berdasarkan umur menurut hasil sensus penduduk tahun 2020. Jadi menurut hasil survei penduduk tahun 2020, generasi Z dan generasi milenial merupakan komposisi terbesar pertama dan kedua berdasarkan komposisi penduduk berdasarkan umur. Nah, sobat, paham nggak apa itu generasi milenial dan generasi Z? Mungkin kita sering mendengar ya sebutan istilah ini, atau mungkin beberapa sobat channel Bang Ben ini belum begitu paham. Jadi mungkin begini ya, klasifikasi generasi menurut situs Wikipedia saya temukan seperti ini. Yang pertama itu generasi silent generation, namanya itu lahir di tahun 1928 sampai dengan 1945. Ini di bawah Perang Dunia Kedua ya. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua itu terjadi generasinya namanya baby boomer yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Setelah itu generasi X lahir di tahun 65 sampai 80. Nah, generasi milenial adalah generasi Y atau generasi Y itu lahir di tahun 81 sampai 1996. Generasi Z atau Zoomer itu lahir di tahun 97 sampai 2012. Nah, setelah itu disebut dengan generasi Alpha yang lahir sekitar tahun setelahnya ya, 2012 sampai dengan sekarang 2020. Nah, kalau sobat termasuk generasi apa ya? Kalau Bang Ben ini kayaknya generasi X nih ya, generasi X ya, karena lahir sebelum tahun 80. Nah, jadi sobat termasuk generasi apa? Silahkan kasih komentar di bawah ini ya, supaya kita bisa berinteraksi. Oke, kita lanjut dengan hasil sensus penduduk tahun 2020. Dengan struktur umur dan pengklasifikasian menurut generasi tadi, ini dipopulerkan oleh William H. Frey, Analysis of Census Bureau Population Estimate tahun 2020, yang mengklasifikasikan generasi berdasarkan tahun kelahiran. Nah, ini hasil sensus penduduknya, di mana generasi pre-boomer, ini istilahnya pre-boomer, itu lahir sebelum tahun 45, ya mungkin generasi, kalau pengklasifikasian tadi mungkin silent generation ya. Pre-boomer itu umurnya itu sekarang saat sensus penduduk tahun 2020 kemarin itu 75 tahun ke atas. Itu presentasinya ada 1,87%. Kemudian generasi baby boomer yang lahir tahun 46 sampai 64 yang saat itu mungkin berumur 56 sampai 74 tahun sebanyak 11,56%. Generasi X yang berumur 40 sampai 55 tahun sebanyak 21,88%. Generasi milenial yang lahir tahun 81 sampai 96 atau berumur 24 sampai 39 tahun sebanyak 25,87%. Dan generasi Z lahir 97 sampai 2012 yang berumur 8 sampai 23 tahun itu sebanyak 27,94%. Jadi ini yang paling besar. Setelah itu ada generasi Z atau mungkin generasi Alpha yang berumur 0 sampai 7 tahun saat sensus penduduk itu sebanyak sekitar 10%-an ya. Nah, dari hasil sensus penduduk ini pada tahun 2000 tercatat penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif, yaitu yang berumur 15 sampai 64 tahun. Jadi usia produktif itu menurut pengklasifikasian Badan Pusat Statistik itu umur 15 sampai 64 tahun itu sekitar 191 juta jiwa. Ini sebesar 70,72% dari penduduk Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa tadi. Jadi hampir 2/3 penduduk Indonesia itu adalah angkatan produktif atau pekerja, pebisnis, entrepreneur yang didominasi oleh generasi X dan generasi milenial. Generasi Z mungkin sebagian ya, karena pengklasifikasian generasi Z itu kan 8 sampai 23, sebagian termasuk di situ. Nah, itu tadi hasil sensus penduduk tahun 2020 yang kita telaah. Oke.
Nah, bagaimana estimasi jumlah penduduk dan angkatan produktif Indonesia tahun 2045 saat usia kemerdekaan Indonesia 100 tahun atau 25 tahun dari sekarang? Oke, next video akan coba kita estimasi ya sesuai statistik yang ada. Akan kita lihat bagaimana perkembangan penduduk Indonesia 25 tahun ke depan. Demikian video menjelma Indonesia kali ini, melihat statistik penduduk Indonesia dari tahun 61 sensus penduduk sampai dengan 2020. Jadi sebelum 61 tidak ada data yang terkumpul, mungkin jumlahnya lebih sedikit dari itu. Oke, terima kasih yang sudah subscribe di channel Bang Ben ini. Yang belum subscribe silahkan diklik tombol subscribe-nya, karena tidak ada biaya, tidak dituntut apa-apa. Dengan mensubscribe berarti Anda telah mendukung channel Bang Ben, ikut membahagiakan saya. Dan insya Allah channel Bang Ben ini akan terus berbagi informasi menarik, solutif, dan membahagiakan kita. Sampai jumpa di video lainnya di channel Bang Ben, di tema-tema lainnya seperti menjelma, ngulik, dan sebagainya. Salam solusi dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.